Bagian 1. Warisan leluhur. Keinginan pribadi versus suara kolektif zaman. Sejak kita kecil, cerita tentang kehidupan selalu dimulai dengan hal-hal yang terdengar sakral. Nanti kalau kamu besar, kamu akan menikah. Lalu menyusul kalimat klise lainnya. Punya anak yang lucu-lucu ya. Itu bukan sekadar harapan orang tua. Itu adalah suara kolektif zaman. Suara yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Seakan-akan itulah satu-satunya jalan yang sah menuju kehidupan yang bermakna. Apakah benar keinginan pribadi harus tunduk pada apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita? Jika semua orang sebelumnya memilih punya anak, haruskah kita juga mengikuti tanpa bertanya? Bukankah sebagian dari mereka melakukan itu karena tidak ada pilihan lain? Menjadi manusia bukan sekadar soal melanjutkan garis keturunan, tetapi juga tentang memahami kedalaman makna hidup itu sendiri. Hidup yang penuh kesadaran tidak dibangun dari meniru masa lalu, tapi dari keberanian untuk bertanya. Bagian 2. Norma sosial. Perangkat lunak tak kasat mata. Bayangkan manusia seperti sebuah perangkat komputer. Begitu kita lahir, sistem operasi kita masih polos, kosong. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kita mulai dimuat dengan perangkat lunak sosial. Kumpulan norma, kebiasaan, dan kepercayaan. Norma-norma ini menyaru sebagai kebenaran umum. Mereka tidak terlihat seperti tekanan, tapi terasa seperti kewajaran. Maka tak heran, banyak orang merasa gagal hanya karena belum menikah di usia 30-an. Atau merasa hampa hanya karena belum punya anak di usia 40-an. Apakah mengikuti norma sosial selalu berarti kita sedang menjalani kehidupan yang baik? Atau bisa jadi kita hanya sedang hidup dalam cetakan yang diciptakan orang lain? Hidup sejatinya bukan tentang menjadi normal, melainkan menjadi otentik. Dan otentisitas seringkali tidak ditemukan dalam keramaian, tetapi dalam kesunyian. Bagian 3. Cinta dan ekspektasi. Antara keinginan hati dan skrip masyarakat. Ketika dua manusia saling jatuh cinta, dunia terasa sederhana. Namun, lambat laun luar ikut campur. Pertanyaan-pertanyaan mulai berdatangan. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kapan beli rumah sendiri? Cinta yang tadinya bersifat murni dan bebas kini mulai dibebani oleh kereta panjang. Ekspektasi sosial. Masyarakat seolah memiliki skrip yang sudah ditulis untuk setiap pasangan. Apakah kita boleh membawa jiwa baru ke dunia ini hanya karena kita takut kesepian? Kita sering mengasumsikan bahwa memiliki anak akan membawa kebahagiaan. Namun, dunia tidak selalu berjalan demikian. Mungkin kita terlalu sering menganggap hidup ini seperti jalur lurus. Tapi kenyataannya, hidup lebih menyerupai labirin penuh belokan tak terduga. Jalan buntu dan pintu rahasia. Bagian 4. Jalan sunyi. Tanpa anak, kehidupan yang tetap penuh makna. Ada sebuah stigma bahwa hidup tanpa anak adalah hidup yang kosong. Bahwa seseorang yang memilih tidak memiliki keturunan akan menua sendirian dan menyesal. Namun, benarkah demikian? Kebahagiaan bukanlah milik eksklusif para orang tua. Banyak orang yang tidak memiliki anak justru merasa lebih damai, lebih mandiri, dan lebih terkoneksi dengan diri mereka sendiri. Menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang sangat besar. Jika seseorang belum siap, bukankah keputusan untuk tidak punya anak justru merupakan bentuk kasih sayang? Kedekatan dan cinta tidak pernah bisa dijamin oleh darah. Ia lahir dari kehadiran batin, dari kejujuran relasi, dan dari pilihan untuk tetap saling merawat dengan atau tanpa ikatan biologis. Bagian 5. Membongkar mitos. Fungsionalitas versus kebebasan eksistensial. Apakah benar bahwa tujuan kita di dunia ini hanyalah untuk menikah, memiliki anak, dan kemudian mati? Jean-Paul Sartre pernah berkata bahwa eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan tujuan tertentu. Kita hadir terlebih dahulu, lalu menciptakan makna dan tujuan kita sendiri. Kita bukan alat yang diciptakan untuk satu fungsi tertentu. Kita adalah kanvas kosong yang diberi kebebasan penuh
untuk menentukan seperti apa lukisan kehidupan kita nantinya. Narasi harus punya anak. Seringkali tidak memberi ruang pada keragaman jiwa manusia. Tugas kita bukan untuk mengikuti cetakan lama, tetapi untuk menemukan bentuk yang paling jujur dari siapa diri kita sebenarnya. Bagian 6. Menjadi dirimu di dunia yang menuntut keseragaman. Jika hidup ini adalah kanvas kosong, seperti apa lukisan yang ingin kau buat? Sebagian orang tetap akan memilih pernikahan dan keluarga. Tapi kali ini, karena mereka benar-benar menginginkannya. Namun, ada pula yang memilih jalan sepi. Hidup sendirian, mengejar makna dalam kesendirian. Mereka bukan manusia gagal. Mereka adalah cahaya yang menyoroti kemungkinan lain dari eksistensi manusia. To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Menjadi diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Hidup yang bermakna bukanlah yang terlihat benar di mata orang banyak, tapi yang terasa benar di kedalaman hati kita sendiri. Teruslah berjalan di jalanmu sendiri.